Oke, selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau fokus ke satu bab spesifik nih, dari bukunya Rolf Dobelli, The Art of Thinking Clearly. Tepatnya bab 48. Kita akan bahas soal bias asosiasi. Nah, ini menarik banget, gimana pengalaman masa lalu tuh kadang malah bisa merusak penilaian kita sekarang. Sumber kita ya bab itu tadi, dan misi kita ya seperti biasa, kita bongkar cara kerjanya, gimana bias ini nyelip ke keputusan Anda sehari-hari, dan mungkin gimana cara ngatasinnya. Siap ya? Mari kita mulai. Anda mungkin ingat nggak sih eksperimen Pavlov yang terkenal itu? Soal anjing yang ngiler dengar bel. Karena bel itu diasosiasiin sama makanan. Nah, kata Dobelli, kita manusia ini ya nggak jauh beda ternyata. Otak kita ini otomatis aja gitu bikin koneksi. Dan kadang koneksinya itu antara hal-hal yang sebenarnya nggak nyambung secara logis. Persis, itu dia inti dari bias asosiasi. Jadi otak kita itu kayak bikin jembatan mental gitu ya, antara dua hal yang mungkin kebetulan aja muncul barengan. Stimulus yang tadinya netral, jadi terhubung sama emosi atau penilaian tertentu, gara-gara pengalaman masa lalu. Dan yang menarik tuh, seringkali koneksi ini nggak rasional sama sekali, tapi efeknya ke perasaan dan keputusan kita, wah bisa kuat banget. Misalnya nih, kita bisa langsung ngerasa cocok atau malah curiga sama orang baru cuma karena, cara ngomongnya ngingetin kita sama seseorang di masa lalu. Wah, iya juga ya. Contoh yang paling gampang kita lihat mungkin di iklan kali ya, kayak yang disinggung Dobelli juga. Kenapa sih iklan Coca-Cola misalnya isinya selalu orang muda, ketawa-ketawa, lagi seneng-seneng gitu? Tujuannya jelas kan? Supaya kita secara nggak sadar mengasosiasikan produk mereka sama perasaan, yaitu bahagia, muda, bebas. Betul-betul. Jadi pas kita lihat logonya atau botolnya di toko, Ada semacam percikan emosi positif itu yang muncul, yang bisa jadi bikin kita akhirnya milih itu dibanding yang lain. itu contoh yang visual banget ya. Tapi dampaknya ini bisa lebih jauh loh, nggak cuma soal milih minuman ringan. Coba pikirin fenomena yang disebut sindrom tembak pembawa pesan. Pernah dengar kan? Oh iya ya. Secara naluriah gitu, kita cenderung, gimana ya, nggak suka sama orang yang bawa berita buruk. Meskipun orang itu yang nggak salah apa-apa, kita otomatis asosiasiin orangnya sama isi pesennya yang negatif itu. Nah, ini bisa bahaya konsekuensinya. Nah, ini nih yang jadi krusial banget menurut saya. Kalau para pemimpin misalnya manajer atau investor gitu ya, secara nggak sadar, nih mereka ngehindarin orang-orang yang sering bawa kabar buruk atau mungkin yang suka nantang ide mereka. Karena asosiasi negatif tadi ya. Iya, apa coba yang terjadi? Mereka bakal lebih banyak dikelilingin sama orang yang ya cuma bawa kabar baik atau iya-iya aja. Jadi kayak echo chamber gitu ya. Betul. Ini bisa bikin pandangan mereka soal realitas bisnis atau investasi jadi, wah terdistorsi banget. Keputusan gede bisa diambil berdasarkan info yang nggak lengkap atau terlalu optimis. Ini jadi pertanyaan penting kan jadinya? Terus gimana dong cara ngelawan kecenderungan otomatis ini? Dobelli sendiri ngasih saran yang cukup praktis ya, terutama buat konteks organisasi. Dia nyaranin para pemimpin buat secara aktif gitu, minta stafnya buat nyampein berita buruk duluan. Dan nyampeinnya cepet terus terang. Oh, jadi sengaja dicari ya berita buruknya? Iya, semacam itu. Ini usaha sadar buat ngelawan bias alami kita yang pengennya dengar yang enak-enak aja. Dengan sengaja nyari perspektif kritis atau info yang kurang enak didengar, mereka bisa dapat gambaran yang ya lebih seimbang lah sebelum mutusin sesuatu. Oke, jadi ini bukan cuma soal tahu ada bias ini, tapi benar-benar aktif ngelakuin sesuatu buat nyimbanginnya ya. Kalau kita tarik nih pelajarannya buat kehidupan kita sehari-hari, gimana tuh kira-kira? Kan nggak semua kita pemimpin perusahaan. Bener banget. Buat Anda para pendengar, prinsipnya sebenarnya mirip kok. Langkah pertamanya ya sadar dulu sama potensi jebakan ini. Pas Anda ngerasain ada reaksi emosional yang kuat nih, entah positif atau negatif, ke orang baru, ide baru, atau situasi baru, coba deh jeda sebentar. Jeda dulu ya. Iya. Terus tanya ke diri sendiri, ini perasaan gue beneran gara-gara fakta orang atau situasi ini sekarang? Atau jangan-jangan ini cuma gema dari pengalaman lama ya? Asosiasi yang sebenarnya nggak relevan lagi. Jadi kayak semacam audit kilat gitu ya buat reaksi emosional kita. Coba misahin mana fakta di depan mata, mana bagasi asosiasi dari masa lalu. Tepat. Bahkan bisa lebih jauh lagi. Kalau Anda sadar nih, wah kayaknya
reaksi negatif gue ini kuat banget gara-gara asosiasi deh. Coba secara sadar cari satu atau dua hal positif dari orang atau situasi itu yang mungkin tadi kelewat. Oh, oke. Sebaliknya juga gitu. Kalau Anda ngerasa cepet banget suka sama sesuatu karena ngingetin sama hal baik di masa lalu, coba deh cari juga potensi kurangnya secara objektif. Biar seimbang gitu loh penilaiannya. Jadi lebih berdasarkan realitas sekarang, bukan bayang-bayang masa lalu. Oke, oke. Jadi intinya pengalaman masa lalu itu memang ngebentuk kita ya, nggak bisa dipungkiri. Tapi kita perlu waspada banget supaya asosiasi yang udah kebentuk itu, mau positif atau negatif, nggak otomatis ngambil alih setir pas kita lagi butuh nilai sesuatu yang baru dengan jernih. Jangan sampai keputusan penting kita malah didikte sama bel Pavlov internal yang bunyi tanpa kita sadar. Nah, jadi apa artinya semua ini buat Anda? Nanti pas Anda bikin penilaian berikutnya, entah itu soal rekan kerja baru, peluang investasi, atau bahkan sekedar berita yang Anda baca, coba deh refleksi sejenak. Ada nggak ya asosiasi tersembunyi yang mungkin lagi ngewarnain pandangan Anda? Anda ngelihat situasinya apa adanya, atau lewat kacamata pengalaman lama? Sebagai penutup nih, coba bawa pulang pemikiran ini. Selain contoh iklan sama pembawa pesan tadi, coba dipikirin, satu area spesifik dalam hidup Anda, di mana kira-kira bias asosiasi ini lagi kerja paling kuat nih, tanpa Anda sadari sepenuhnya. Mungkin dalam cara Anda menilai kelompok sosial tertentu, atau preferensi politik Anda, atau bahkan dalam hubungan pribadi Anda. Ngenalin medan perang utama bias ini dalam diri Anda, itu udah langkah awal yang kuat banget loh buat mulai ngatasinya. Terima kasih sudah menyimak eksplorasi kita tentang bias asosiasi ini. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita berikutnya ya.